Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ramadan dari kelas 11 IPS 3. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang stratifikasi sosial. Yang pertama adalah perwujudan stratifikasi dari segi ekonomi. Stratifikasi dalam segi ekonomi dapat dilihat dari segi pendapatan, kekayaan, dan pekerjaan. Kemampuan ekonomi yang berbeda-beda dapat menyebabkan terjadinya stratifikasi ekonomi. Orang-orang yang berpendapatan sangat kecil dan tidak memiliki harta benda akan menduduki lapisan terbawah. Dan sebaliknya, orang-orang yang memiliki pendapatan tinggi dan juga harta benda yang berlimpah akan berada di atas. Aristoteles membagi masyarakat secara ekonomi menjadi beberapa kelas atau beberapa golongan, yaitu yang pertama adalah golongan sangat kaya, yang kedua adalah golongan kaya, dan yang ketiga adalah golongan miskin. Kemudian Karl Marx juga membagi masyarakat menjadi dua golongan, yakni golongan kapitalis atau bourgeois adalah mereka yang menguasai tanah dan alat produksi, dan golongan proletar yaitu mereka yang tidak memiliki tanah dan alat produksi. Selanjutnya adalah stratifikasi politik. Pelapisan masyarakat berdasarkan kriteria politik berarti pembedaan penduduk atau wujud masyarakat menurut kriteria wewenang dan kekuasaan-kekuasaan. Stratifikasi politik atau pelapisan sosial berdasarkan kekuasaan bersifat bertingkat-tingkat atau hierarki yang menyerupai suatu piramida. Menurut McIver, ada tiga umum dalam sistem lapisan kekuasaan atau piramida kekuasaan, yaitu tipe kasta, tipe oligarki, dan tipe demokratis. Kemudian yang selanjutnya adalah stratifikasi sosial. Pelapisan masyarakat secara sosial ialah sistem pengelompokan masyarakat menurut status umumnya. Nilai status sosial dalam masyarakat diukur dari prestis atau gengsi. Contohnya seperti orang yang lebih memilih bekerja sebagai pekerja kantoran dibanding sebagai pedagang. Status masing-masing orang ditentukan berdasarkan kasta, sehingga tidak memungkinkan untuk berpindah status. Kemudian stratifikasi sosial yang dimaksud di sini adalah dalam arti yang lebih khusus, misalnya seperti stratifikasi berdasarkan tingkat dan jenis pendidikan serta jenis pekerjaan. Pelapisan yang berbentuk pelapisan sosial dapat kita temukan pula dalam bidang pekerjaan. Pelapisan sosial berdasarkan bidang pekerjaan berpatokan pada keahlian, kecakapan, dan juga keterampilan. Selanjutnya adalah sistem-sistem stratifikasi di Indonesia. Yang pertama adalah sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat pertanian. Berdasarkan kepemilikan tanah, masyarakat pertanian dibagi menjadi tiga lapisan, yaitu yang pertama lapisan tertinggi yang terdiri dari kaum petani yang memiliki tanah dan pertanian dan rumah. Yang kedua, lapisan tengah yaitu kaum petani yang tidak memiliki tanah pertanian namun memiliki tanah karangan dan rumah. Kemudian yang terakhir adalah lapisan terendah yaitu kaum petani yang tidak memiliki tanah pertanian, perkarangan, dan rumah. Pelapisan sosial masyarakat pertanian berdasarkan kriteria ekonominya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lapisan pertama yang terdiri dari kaum elit desa yang memiliki cadangan pangan dan pengembangan usaha. Yang kedua, lapisan kedua terdiri dari orang yang hanya memiliki cadangan pangan saja. Dan yang ketiga, lapisan ketiga terdiri dari orang yang tidak memiliki cadangan pangan dan cadangan usaha. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan konsumsi agar tetap bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah sistem stratifikasi sosial masyarakat feodal. Pola dasar masyarakat feodal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah raja dan kaum bangsawan merupakan pusat kekuasaan yang harus ditaati dan dihormati oleh rakyatnya karena raja mempunyai hak istimewa. Yang kedua adalah terdapat lapisan utama, yakni raja dan kaum bangsawan atau kaum feodal, dan lapisan di bawahnya yakni rakyatnya. Yang ketiga, adanya pola ketergantungan dan patrimonialistik. Artinya kaum feodal merupakan tokoh panutan yang harus disegani, sedangkan rakyat harus hidup menghamba. Kemudian yang keempat adalah terdapat pola hubungan antar kelompok yang diskriminatif, yaitu kaum feodal memperlakukan bawahannya secara tidak adil dan cenderung sewenang-wenang. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat feodal cenderung memiliki sistem stratifikasi tertutup. Yang ketiga ada sistem stratifikasi sosial pada zaman Belanda. Masyarakat Indonesia pada zaman Hindia Belanda dibagi dalam beberapa lapisan berdasarkan ras. Belanda menempatkan penduduk asli atau bumi putra pada strata paling bawah yang disebut inlander. Hal ini mengakibatkan kondisi bumi putra dalam keadaan terpuruk, miskin, dan mengalami keterbelakangan. Belanda menerapkan politik monopoli dan juga melestarikan feodalisme.
Belanda sendiri merupakan negara monarki yang menganut sistem feodalisme. Semua jabatan tinggi seperti gubernur jenderal, presiden, dan kepala polisi diduduki oleh orang Belanda. Untuk sekolah pun, bumi putra yang berasal dari rakyat biasa akan mengalami kesulitan. Dalam ekonomi kebijakan Belanda juga tidak jauh berbeda. Mereka menempatkan bumi putra sebagai pedagang kecil. Sebaliknya, golongan timur asing berkesempatan mengelola ekonomi menengah seperti menjadi seorang pedagang grosir dan pemilik pabrik kebutuhan pangan. Kemudian yang keempat adalah sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang. Dilatar belakangi oleh keinginan bangsa Jepang untuk merebut harga masyarakat Indonesia, maka pada masa pendudukan Jepang, golongan bumi putra mendapat kesempatan berada di atas bangsa Cina dan Eropa, sedangkan kelas tertinggi tetap dipegang oleh bangsa Jepang sendiri. Kemudian yang kelima adalah sistem stratifikasi sosial pada zaman industri modern. Saat ini industri modern tentu saja membawa dampak yang lebih luas daripada industri di masa kolonial Belanda. Di perkotaan terdapat pergeseran struktur pekerjaan dan angkatan kerja. Misalnya muncul pekerjaan baru yang dulunya tidak ada, seperti jasa konsultan, advokat, dan lembaga bantuan hukum. Berdasarkan hal tersebut, penentuan kelas sosial bukan lagi didasarkan pada kelas ekonomi semata, melainkan mempertimbangkan pula kelangkaan serta profesionalitas seseorang. Hal ini dikarenakan orang industri sangat mempertimbangkan kreativitas seseorang yang dapat memberikan nilai tambah untuk pekerjaan. Kemudian yang terakhir yang akan saya bahas adalah konsekuensi stratifikasi sosial di Indonesia. Gaya hidup atau lifestyle yang ditampilkan antara kelas sosial satu dengan kelas sosial yang lain dalam banyak hal tidaklah sama. Bahkan ada kecenderungan bahwa masing-masing kelas mencoba mengembangkan gaya hidup eksklusif untuk membedakan dirinya dengan kelas sosial yang lain. Berbeda dengan kelas sosial rendah yang umumnya bersikap konservatif di bidang agama, moralitas, selera pakaian, selera makanan, cara baru, perawatan kesehatan, cara mendidik anak, dan hal-hal lainnya. Gaya hidup dan penampilan kelas sosial menengah dan atas umumnya lebih atraktif dan eksklusif, mulai dari tutur kata, cara berpakaian, pilihan hiburan, pemanfaatan waktu luang, pola berlibur, dan sebagainya. Antar kelas yang satu dengan yang lainnya umumnya tidak sama. Menurut mereka, hal-hal itulah yang membuat mereka merasa berada di atas orang-orang yang status sosialnya lebih rendah. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.